Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi ekonomi nasional dengan target pertumbuhan inklusif hingga 8%. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan langkah-langkah konkret, mulai dari belanja negara, penyaluran dana ke perbankan, hingga pelibatan sektor swasta untuk memastikan target itu dapat tercapai. Pemerintah terus memacu transformasi ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa menjelaskan pertumbuhan inklusif menuju 8% menjadi arah utama kebijakan yang saat ini sedang disiapkan. Kebijakan ini tidak hanya bertumpu pada belanja negara, tetapi juga melibatkan kontribusi sektor swasta yang dinilai mampu mempercepat kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menilai partisipasi dunia usaha bisa menambah hingga 0,5% laju pertumbuhan di luar proyeksi belanja pemerintah. Yang 200 triliun kemarin penempatan dana di perbankan, itu ada time frame-nya nggak Pak? 200 triliun itu? Besok udah masuk. Besok masuk 200 langsung. Ke 6 bank. Apa aja Pak? 6 bank. Himbara semua Pak? Himbara semua. Semua. Ada PMK-nya nggak sih Pak? Tapi perlu PMK dulu nggak sih? Bisa langsung dilakukan Bisa. Pak? Kalau PMK pun saya tanda tangan kan. Iya. Ada syarat nggak sih Pak? Banknya harus meleverage berapa? Nggak ada. Untuk mempercepat perputaran likuiditas, pemerintah menyalurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke 6 bank himbara. Dana ini bisa langsung mengalir ke pembiayaan sektor produktif tanpa memerlukan aturan tambahan, sehingga roda perekonomian dapat bergerak lebih cepat. Purbaya menguraikan, jika pertumbuhan hanya mengandalkan belanja pemerintah, hasilnya relatif terbatas. Tetapi dengan masuknya dorongan swasta secara simultan, potensi pertumbuhan bisa menembus hingga hampir 11%, bahkan berpeluang lebih tinggi ketika ditambah dengan faktor pengungkit lainnya. Kalau pertumbuhan ekonominya pemerintah, tax ratio-nya cuma rendah. Tapi kalau swasta, itu otomatis 0,5% lebih tinggi per PDB ya, tanpa macam-macam. Situasi paribus. Nanti kalau saya jalankan dua-duanya otomatis naik 0,5% dari ke hampir 11% tuh. Nanti tambah yang lainnya lebih lagi. Tapi kita coba satu-satu jangan lupa. Ya. Optimisme ini muncul dari kombinasi kebijakan fiskal yang disiapkan pemerintah dan energi baru yang lahir dari kolaborasi bersama swasta. Melalui sinergi inilah, arah pembangunan ekonomi dinilai tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan merata di tengah masyarakat. Target pertumbuhan inklusif hingga 8% menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam menyiapkan fondasi ekonomi nasional yang kokoh. Dengan strategi terukur dan pelibatan seluruh pihak, Indonesia diarahkan menuju perekonomian yang semakin kuat, tangguh, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Di negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke, ribuan sekolah berdiri dengan harapan yang sama, mencerdaskan anak bangsa. Tapi realita tidak selalu ramah. Jutaan siswa menghadapi keterbatasan, minim guru, keterbatasan materi, dan fasilitas yang tertinggal. Namun sebuah perubahan mulai digerakkan, dan tokohnya adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Atas Paraguna, Jakarta Selatan. Tapi kunjungan ini bukan sekedar seremonial. Di hadapan para siswa, Presiden Prabowo Subianto membawa sebuah mimpi pendidikan digital merata untuk semua. Sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Jadi itu dengan kalau perlu dan tidak kalau perlu kita harus pakai teknologi. Sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar, istilahnya smart digital screen, smart television. Baru mampu satu sekolah satu. Tapi berarti tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti
satu kelas, satu layar. Teknologi yang selama ini hanya akrab di kota-kota besar, kini merambah ke desa. Dari Sabang hingga Sumba, dari Merauke hingga Mentawai. Presiden Prabowo Subianto mendorong satu layar digital di setiap sekolah. Layar itu bukan sekedar alat bantu, ia adalah jembatan, menghubungkan siswa di pelosok dengan guru-guru terbaik bangsa. Di situ pelajaran-pelajaran dengan konten yang terbaik, animasi, dan kita bisa long distance education, tele education. Karena apa? Untuk membantu daerah-daerah terluar, terpencil, juga daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang guru-gurunya kurang guru, atau gurunya juga mungkin penatarannya agak terbatas. Ada guru-guru yang terbaik. Tiap mata pelajaran kita akan seleksi mungkin 20-30 guru terbaik. Tiap mata pelajaran akan siaran dari studio jarak jauh. Berarti secara teoritis guru ini bisa bantu semua kelas di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi teknologi kita gunakan. Ya. Inilah wajah baru sekolah rakyat. Sekolah yang hidup, sekolah yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Di sini, teknologi bukan pengganti guru, tapi pendamping setia dalam proses belajar. Mereka bisa belajar juga di luar. Karena kontennya itu 24 jam. Dia bisa kembali ke murid-murid yang nanti kurang ini, bisa ulangi lagi pelajaran. Bisa ulangi, dan itu bisa juga diakses dari handphone. Semua konten bisa dari handphone. Guru pulang, dia bisa buka. Jadi kita interaktif. Jadi nanti saya kira ada interaktif ya. Ya. Ada interaktif Ya, nanti sama ada. Dikdasmen. Ya. Guru-guru kita bikin kelas penataran khusus. Ya. Dan teknologi akan membuat ini mampu kita laksanakan. Bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, teknologi ini bukan sekedar layar. Ia adalah harapan, peluang masa depan yang tidak lagi tertinggal. Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada infrastruktur. Pelatihan guru berbasis teknologi disiapkan. Kurikulum disesuaikan. Komitmen itu nyata, bukan wacana yang tinggal di atas kertas. Kita akan perbaiki, ya. Kita akan perbaiki dan kita akan buktikan. Kita tidak hanya angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi 65. Tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad. Ya. Selalu. Think big. Do our best. Make the impossible possible. Bagi Presiden Prabowo Subianto, pendidikan bukan hanya tugas, ia adalah warisan. Warisan untuk generasi yang akan datang. Generasi yang tumbuh cerdas, percaya diri, dan siap bersaing dengan dunia. Dari layar kecil di ruang kelas sederhana, Indonesia sedang menyiapkan lompatan besar. Di tangan para murid ini, masa depan Indonesia digenggam. Dan di balik layar digital itu, ada seorang presiden yang percaya bahwa mimpi besar dimulai dari ruang kelas kecil.